Ya. Nah, jadi ketika bicara tentang merancang keunggulan bersaing lembaga, maka tentu kata kuncinya adalah keunggulan bersaing. Nah, adapun analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui apa saja kekurangan, apa saja kelebihan, apa saja yang harus dibenahi, apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus ditingkatkan, dan apa saja yang harus dipertahankan. Kan gitu ya. Dalam perspektif kita kan berbicara tentang berpikir kesisteman, berarti lembaga pendidikan itu dia tidak berdiri sendiri, melainkan ada sistem yang dibangun, ada sistem yang berjalan, ada sistem yang kemudian harus kita pantau, kita tingkatkan agar kemudian dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan eh, peserta didik. Nah, ini menurut kami poin penting ya ketika merancang keunggulan. Benefit yang didapatkan ya dari pelatihan ini yang pertama adalah memahami tentang SWOT dan PESTEL analisis atau analisis. Kedua, menganalisis kondisi lembaga. Nanti harapannya selesai pelatihan ini kita sebagai konsultan ketika mendapatkan klien atau bahkan kita punya lembaga sendiri kita bisa tahu, oh ternyata ya dalam lembaga saya kekurangannya ini, kondisinya seperti ini, apa yang harus ditingkatkan ya. Jadi dari pembelajaran ini mudah-mudahan kita mengetahui kondisi lembaga masing-masing. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan? Karena sebenarnya SWOT dan PESTEL ini terpisah. Ya, biasanya terpisah. Hanya saja bagaimana kita mengintegrasikan. Nah, ini juga akan menjadi satu tools yang sangat berharga bagi nanti para konsultan pendidikan ketika dia memberikan brief ya kepada lembaga atau kepada pihak yang menjadi apa namanya menjadi kliennya gitu ya, menjadi kliennya. Mudah-mudahan dengan memahami ini maka kemudian kita semakin terang benderang nih, bukan analisis khayalan yang kita berikan kepada para lembaga, tapi adalah analisis berdasarkan fakta, berdasarkan dokumentasi, dan juga berdasarkan wawancara yang kita langsung diskusi dengan key informannya, apakah itu kepala sekolah, apakah itu pimpinan pondok misalnya, apakah itu wakahumas, apakah itu direktur pendidikan, atau itu yayasan sekalipun, kita punya gambaran yang jelas gitu, ada arah. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita sudah tahu analisisnya, maka kita rancang strateginya. Nah, gitu. Ini tentu PR-nya gitu ya, ketika kita sudah tahu para ustadz sekalian tentang apa namanya bagaimana merancangnya, apa saja kondisi lembaganya, maka kita harus eh, melakukan aktualisasi. Oke, boleh dibantu via chat kira-kira Ustadz sekalian yang sudah punya lembaga atau yang bekerja, bukan bekerja, yang punya lembaga pendidikan ya, yang ada di grup ini ya, bukan yang bekerja ya, yang punya lembaga sendiri kira-kira siapa saja Ustadz? Boleh bantu di kolom chat Ustadz. Ya, yang punya bisa tuliskan nama lembaganya apa ya. Jadi nanti biar saya tahu, oh ternyata Ustadz ini ada lembaga gitu ya. Ustadz Kiai Us ya, Masya Allah ya beliau ya sekolah bunian ya kalau tidak salah Indonesia ya. Ada lagi Ustadz sekalian? Ya betul kan sekolah bunian Indonesia. Karena bukunya sudah sampai ke Ana, luar biasa beliau ya. Ada lagi Ustadz sekalian? Wah, cuma satu Ungus ya. Berarti bareng berdua sama saya nih. Sebenarnya ada juga, cuman mungkin beliau tidak ingin berkomentar ya. Saya tahu di sini masih ada ya yang juga punya lembaga pendidikan sendiri. Oke, tapi tidak masalah. Ya, alhamdulillah. eh apa namanya, Ustaz sekalian kita bisa brainstorming nanti di sini ya. Nah, insya Allah. Baik, jadi ini 4 tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada webinar ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang analisis SWOT, maka tentu kita harus tahu ya tentang kemudian yang namanya keunggulan bersaing. Ya, apa sih sebenarnya keunggulan bersaing? Itu karena ini menjadi tujuan kita ya. Dan kalau kita lihat dari eh, teori ya, grand teori yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti umat Islam, maka masih sangat sedikit ya. Bahkan saya bilang belum ada yang dari kita yang fokus dengan riset ya atau research kemudian penelitian
yang kemudian menghasilkan temuan-temuan atau novelty di bidang manajemen ya masih kebanyakan hanya sebatas mengikuti teori dari Barat. Makanya pun di dalam keunggulan bersaing ini, saya juga mengambilnya dari pemahaman definisi ya, dari definisi para praktisi pendidikan atau para profesor yang ada di Barat. Walaupun harapan saya ke depan dari PKPI muncul para analisator, para peneliti-peneliti di bidang manajemen atau di bidang pendidikan secara umum yang mampu memberikan sumbangsih ya risetnya untuk men-upgrade upgrade kualitas dari lembaga pendidikan atau pendidikan kita secara umum. Nah, jadi ini beberapa definisi yang masih saya ambil dari para praktisi barat. Saya bilang begitulah gampangnya ya. Eh, Bernie mengatakan bahwa keunggulan bersaing itu adalah kemampuan suatu lembaga untuk menciptakan nilai yang melebihi apa yang dihasilkan oleh para pesaingnya. Ini disebut sebagai keunggulan bersaing. Kemudian Roberts mengatakan, ya kalau tadi secara kompetisinya, sedangkan Roberts ini mengatakan bahwa keunggulan bersaing itu merupakan kemampuan yang lahir dari kombinasi kecerdikan, akal sehat, dan perhatian mendalam terhadap aspek-aspek yang relevan. Ini sebenarnya semua pakai bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dan saya sesuaikan kalimatnya agar lebih mudah dipahami, gitu ya. Ini aslinya adalah pakai bahasa Inggris ya. Keunggulan bersaing menurut Shane adalah langkah strategis ya untuk mengubah pola hubungan kompetitif antara individu dan unit dalam lembaga menjadi kolaborasi yang harmonis berbasis kerja tim. Jadi kalau kita lihat satu persatu definisi ini punya keterikatan ya. Jadi keunggulan bersaing itu adalah kemudian adding value, nilai tambah ya, yang tidak dihasilkan oleh perorangan tapi dihasilkan oleh sistem yang dipimpin oleh seorang leader gitu. Nah, kemudian menurut Green ya, keunggulan bersaing merupakan pendorong bagi satu lembaga untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik ya. Jadi more than ya, lebih baik dari siapa kan gitu ya. Seiring dengan pengamatan terhadap kemajuan yang diraih oleh perusahaan lain ya. Kalau kaitannya dengan lembaga berarti oleh lembaga lain. Jadi bagaimana kita mengamati ya kemajuan lembaga lain, kemudian kita bandingkan dengan lembaga kita, maka kemudian kita mengupgrade kemampuan lembaga kita tadi agar lebih daripada lembaga lain ini. Dalam hal apa? Dalam aspek apa? Aspek teknologinya, kurikulumnya, sarana prasarananya, inovasinya, kerangka hukum dan sebagainya. Nah, jadi dari beberapa definisi ini saya sintesis menjadi kemudian definisi berikut ya. Jadi keunggulan bersaing adalah kemampuan lembaga sebagai penyelenggara pendidikan umum dan kejuruan untuk menciptakan nilai tambah tadi, adding value, menambahkan nilai ya kemudian pengembangan yang strategis dan terarah, daya tarik yang unik atau diferensiasi, serta kolaborasi yang berorientasi pada pelanggan. Jadi customer services atau customer oriented gitu ya, sebagai upaya untuk meningkatkan sustainable kelanjutan berdasarkan observasi terhadap lembaga pendidikan sejenis. Nah, kata kuncinya atau keywordnya adalah keunggulan bersaing itu artinya melebihi standar. Kalau sesuai standar, maka lembaga itu dibilang efektif. Misal, standar dari Kementerian Agama, pondok pesantren itu harus punya 10 poin, A, B, C, D, sampai 10. Maka lembaga tadi mencapai 10 tadi. Disebutlah berarti lembaga ini efektif. Tapi kalau dia melebihi ya, yang distandarisasi, itulah yang disebut sebagai unggul. Nah, itu keywordnya. Saya kasih keywordnya agar kita lebih mudah memahami. Jadi unggul itu apa? Melebihi standar. Efektif itu apa? Sesuai standar. Kalau efektif secara waktu, ya, kalau uang efisien, gitu ya. Tapi kalau melebihi standar, maka ini disebut sebagai unggul. Nah, berarti lembaga unggul itu seperti apa? Lembaga yang melebihi standar keumuman lembaga-lembaga semisal. Makanya tadi dia punya adding value. Bahkan bukan hanya sekedar adding value, tapi tidak bisa atau sangat sulit untuk dicontoh,
ATM oleh para pesaing-pesaingnya. Itu yang disebut sebagai keunggulan bersaing tadi. Nah, kita harus paham tentang ini sebagai akar, ya, sebagai landasan, sebagai pondasi. Kenapa? Karena dalam perkara agama pun sesuatu itu harus mulai dari akar, sesuatu harus mulai dari pondasi. Bahkan ada satu apa namanya eh, kalimat ya perkataan dari Imam Tobari kalau nggak salah dalam kitab Fathul Bayan, sorry Jami'ul Bayan, beliau mengatakan bahwa man jahila asla, barang siapa yang bodoh terhadap perkara asas ya, maka lam yusli bi far'a abadan, maka dia tidak akan pernah tahu tentang perkara cabangnya selamanya. Nah, jadi kalau kita tidak memahami tentang akar, tidak memahami pondasinya, ya bagaimana mungkin kita bisa memahami tentang cabang-cabang. Nah, jadi kalau kita eh, eh, bicara tentang keunggulan bersaing, maka start with definition. Ya, kita harus mulai dari definisi keunggulan bersaing itu apa di dalam Islam. Nah, jadi kita harus pakom dulu dalam apa definisi. Kemudian kita lanjutkan ya. Untuk menciptakan keunggulan bersaing tadi, bagaimana? Ya, maka harus ada inovasi. Apa itu inovasi? Strategi yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk menghasilkan produk atau layanan yang tidak dapat ditandingi oleh pihak lain. Nah, ini definisinya. Jadi kalau kita bicara apa namanya tentang inovasi, ya tidak disebut inovasi kalau dia mudah untuk diduplikat kan gitu ya. Kalau mudah untuk kemudian ditiru ya, maka itu tidak disebut sebagai inovasi. Harusnya inovasi itu melebihi itu, melampaui. Dia harus lebih baik daripada yang lain dan sulit ditiru. Ya, dibandingkan kompetitor, ya, atau memperkenalkan layanan yang superior. Jadi superior itu berarti super-super lah gitu ya. Beda dengan yang lain gitu ya. Dulu ada salah satu lembaga tempat saya bernaung beberapa tahun, mereka buat yang namanya kegiatan super tahfiz ya. Super tahfiz ya. Super tahfiz itu satu hari bisa selesai hafalan satu halaman misalnya gitu ya. Contoh saja. Ya, maka disebut super ya, karena biasanya kebanyakan anak-anak santri hanya bisa menghafal misalnya 5 atau 7 ayat. Nah, ini bisa sampai 15 ayat misalnya. Berarti satu halaman. Ya, atau apalagi yang disebut sebagai efisien, yang disebut sebagai inovasi ini lebih terjangkau dan lebih cepat. Jadi ada tadi more than ya, more than lebih dari. Nah, dan ini itu ada dalam sebuah grand theory yang dikembangkan oleh Peter Robertson ya dalam bukunya yang berjudul Supply Chain Leadership. Nah, jadi keunggulan bersaing itu istilahnya adalah hasil yang akan diperoleh atau bahasanya di sini competitive advantage. Nah, inilah maksud saya tadi bagaimana seorang peneliti, seorang konsultan juga harusnya memiliki daya juang untuk melakukan riset-riset akademik untuk memunculkan grand theory. Jadi ini adalah grand theory. Ya, yang kita tahu bersama apa itu grand theory? Grand theory adalah kemudian eh, apa temuan di lapangan ya berupa hasil penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sebuah teori ya. Nah, ini kesimpulannya, kesimpulan dari temuan di lapangan gitu ya. Nah, keunggulan bersaing itu dihasilkan melalui apa? Melalui performance excellent ya atau kinerja terbaik. Nah, kinerja terbaik itu berarti bukan hanya satu orang, tapi seluruh elemen lembaga SDM-nya, sistemnya. Nah, performance excellent ini dihasilkan dari apa? Dari strategi, dari desain, dari eksekusi, dari people, dari orang-orangnya. Berarti ada proses di strateginya, di desainnya, di eksekusinya, di people. Nanti disinilah kita akan masuk analisis SWOT dan PESTEL itu. Kita akan bicara tentang strategi nanti. Ya, tidak mungkin akan muncul keunggulan bersaing kalau tidak ada strategi, kalau tidak ada desain, kalau tidak ada eksekusi, kalau tidak ada people, tidak akan mungkin. Nah, dan tidak akan mungkin dihasilkan proses excellent ini kecuali ada leadership. Nah, leadership itu terkait dengan relationship, leader mastery, follower mastery, culture, business, environment, competitive, sustainable, dan ya.
Ya, ini yang harus kita pahami bahwa yang kita pelajari malam ini adalah bekal seorang konsultan ketika kemudian dia ingin memberikan apa ya, konseling ya, konseling kepada para klien ya, konseling kepada para klien. Nah, base-nya adalah kita akan melihat nih Ustadz sekalian, kendalanya di mana kan gitu ya. Kendala lembaganya ini di mana? Ya, kalau sudah kita tahu di mana problemnya, maka kemudian kita munculkan solusi ya, solusi. Jadi kalau istilah mentor kami itu ada nama istilahnya MKP. MKP itu artinya masalah, apa masalahnya, kemudian dari masalah itu dihasilkanlah kebutuhan untuk mengatasi masalah. Dari kebutuhan itulah muncul yang namanya P, produk. Jadi MKP, masalah, kebutuhan, produk. Masalah, kebutuhan, produk. Kenapa hari ini banyak lembaga pendidikan sedikit sekali jumlah santrinya? Karena mereka tidak mendirikan lembaga pendidikan berdasarkan masalah. Seandainya mereka mendirikan lembaga pendidikan berorientasi pada masalah dan mereka hadir untuk menyelesaikan masalah itu, maka tentu akan berbeda. Pasti akan ada eh, apa namanya, pelanggan-pelanggan yang memang akan bergabung di lembaga mereka, yang akan menggunakan jasa lembaga mereka. Tentu pelanggan yang memiliki masalah yang diangkat gitu. Tapi kalau base-nya atau asalnya adalah keinginan pribadi, ya, atau misalnya karena dia yang suka, misalnya saya suka nih buat TK maka saya buat TK, oh saya suka mendirikan SD maka saya dirikan SD, tidak ada strategi, tidak ada desain, tidak ada eksekusi, bahkan SDM-nya kerabat dekat misalnya. Nah, untuk saat ini itu sangat susah. Saat ini loh ya. Mungkin 10-20 tahun yang lalu atau bahkan di era-era 1980, 1990-an atau 2000-an awal itu masih masuk akal. Kenapa? Karena memang penetrasi lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, informal masih sedikit. Tapi kalau sekarang dengan kita lihat berdasarkan data saja, ya berdasarkan data, itu bahkan banyak sekali yang kita dapati lebih banyak sekolahnya daripada muridnya. Kenapa? Karena mereka tidak berdasarkan pendekatan strategi. Ya, atau bahkan ada yang pendekatannya itu, mohon maaf, karena dikeluarkan dari lembaga sebelumnya, maka dia buat lembaga sendiri. Wallah alam, apakah di sini ada gitu ya? Tapi mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu sangat sedikit sekali peluangnya. Ada peluang ada, tapi sedikit. Karena bukan based on problem tadi ya, bukan MKP tadi. Nah, gitu ya. Jadi ini yang akan kita apa namanya, akan kita dapatkan keunggulan bersaing ini, maka harus ada strategi desain, eksekusi dan people. Ya, baik kita lanjut satu-satu sekalian. Nah, nilai strategi dalam Islam. Sebelum kita masuk ke SWOT analisisnya, perlu kita juga harus paham bahwa dalam Islam itu harus memenuhi tiga standarisasi. Ya, yang pertama dari asas, kedua strateginya, ya, kemudian tiga keunggulan. Nah, asasnya apa kalau dalam lembaga pendidikan Islam? Harus berdasarkan akidah dan syariah. Ya, walaupun strateginya jitu dan seterusnya, ya harus tetap kemudian sesuai dengan syariah itu, sesuai dengan akidah dan juga syariah. Tidak boleh asal-asalan atau bahkan melanggar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari perspektif strategi. Nah, perspektif strategi. Apa itu strategi? Ya, ada ilmu, amal dan dakwah. Maksudnya, di dalam kita merancang strategi lembaga ini, pertama harus memahami bahwa kita mendirikan lembaga ini atas dasar menyampaikan ilmu. Ilmu itu untuk dimaksudkan untuk apa? Untuk diamalkan. Setelah diamalkan, untuk didakwahkan. Lembaga pendidikan dia harus punya mindset bahwa pendidikan yang dia kelola itu adalah untuk dakwah, untuk menyebarkan ilmu, untuk mengamalkan sunnah Nabi yang sangat concern sekali dengan tarbiyah. Nah, maka tidak boleh kita luput ini Ustaz sekalian ya. Kemudian ke poin ketiga baru bicara keunggulan. Keunggulan itu didasari pada dua. Yang pertama adalah al-qawiyyu, ya, kekuatan.
kekuatan. Jadi yang disebut unggul itu dia kuat berarti. Kuat dalam hal apa ya? Kuat dalam strateginya, kuat dalam hal inovasinya ya. Dan kemudian yang kedua al-amanah, jujur ya, apa namanya sesuai yang dia lakukan dengan yang dia kerjakan ya. Nah, jadi keunggulan bersaing dalam lembaga pendidikan itu tidak hanya sekedar kuat saja, tapi juga harus diemban dengan amanah. Amanah dalam mengelola keuangan, amanah dalam mendidik anak-anak, amanah dalam setiap kepercayaan wali santri kepada lembaga ini. Nah, itu baru disebut sebagai keunggulan dalam strategi Islam. Nah, maka ketika merancang dan memilih pemimpin di lembaga pendidikan, tenaga pengajar atau manajemen di sekolah, pastikan pertama nilai kekuatannya. Al-Qawiyunya tadi. Apakah ia memiliki keahlian di bidangnya? Nah, apakah dia seseorang yang visioner? Apakah dia berakidah Islam? Ini al-qawiyu, kekuatan. Ya, ya. Jadi qawiyunnya, kekuatannya dia harus sesuai dengan bidangnya gitu. Ya, jangan karena istilah nitip ya. Saya nitiplah keponakan saya, ya, saya nitiplah anak paman saya nitiplah bude saya nitiplah adik saya nitiplah abang saya. Nah, jadi kekuatannya adalah kekuatan nitip. Ya, masuk di lembaga itu. Jadi akhirnya yayasan keluarga. Salah nggak yayasan keluarga? Tidak salah. Kalau yang ada di dalamnya orang-orang yang berkompeten. Kompetensi itu kan artinya dia harus memiliki skill yang dibutuhkan. Skill itu harus dipelajari. Tapi kalau seandainya tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk kompetisi, maka tentu itu akan menghasilkan masalah. Itu maksudnya. Ya, itu hanya akan menghasilkan masalah. Apalagi susah dibilangi gitu ya, susah dikasih tahu, susah diajak jalan satu arah gitu ya. Nah, susah untuk diajak bareng gitu ya. Susah diajak tobat, susah diajak baik kan gitu ya. Kalau sudah begitu ya akan menjadi benalu ya, hanya akan menjadi benalu. Nah, kemudian kedua adalah amanah. Apakah dia seseorang yang jujur, adil ya? Adil itu berarti memutuskan sesuai dengan syariat. Kemudian apakah dia mengutamakan maslahat umat ya? Kalau dalam eh, middle management berarti maslahat para pendidik ya, bukan hanya menurut dia. Betapa banyak kita lihat di top manajemen atau middle management, kadang keputusan itu tidak berdasarkan kesepakatan mufakat ya, tapi berdasarkan pendapat pribadi mereka dan bahkan tidak eh, di apa namanya dimusyawarahkan dulu kepada komite sekolah misalkan ya wali santri atau wali murid tidak melalui proses musyawarah langsung ditentukan. Nah, mungkin dampaknya tidak dirasakan saat itu. Ya saat itu para wali santri itu ya oke lah mau bilang apa lagi karena sudah gabung, sudah masuk anak saya sudah bayar SPP, saya sudah bayar biaya pembangunan dan segala macam. Tapi nanti setelah anaknya lulus, adiknya tidak akan mau dimasukkan ke sana, tetangganya akan diminta untuk jangan ke sana, ya kenalannya jangan disuruh jangan ke sana, bahkan bisa jadi opini yang disampaikan di media itu bisa jelek. Nah, itulah pentingnya kita betul-betul memahami tentang strategi ini. Ya, baik kita lanjut. Barulah kita masuk ke analisisnya. Ya, definisi dulu ya. Apa itu analisis SWOT? Ya, analisis SWOT adalah perencanaan atau metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi empat hal. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, kemudian kelemahan weakness, opportunity peluang dan threat ya ancaman ya yang terkait dengan organisasi atau proyek tertentu ya. Kedua, apa itu analisis pestel? Analisis pestel adalah kerangka kerja untuk menganalisis faktor eksternal makro yang mempengaruhi organisasi yang mencakup aspek ya ada enam: politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, lingkungan. Nanti akan saya buatkan tabel perbedaannya, gitu ya. Nah, kenapa kita harus menganalisis lembaga kita? Atau kenapa seorang konsultan harus menawarkan analisis ini kepada para klien?
Ya, ini adalah sebagai bentuk evaluasi. Cocok ini ketika kita bicara tentang tahun ajaran baru. Ini kan baru tahun ajaran baru ya, 2025, 2026. Sebuah lembaga pendidikan, kalau dia ingin mau survive dan ingin uh, winner, ya ingin menang dalam apa namanya dalam ranah atau kancah uh, kelembagaan, khususnya lembaga pendidikan, maka mau tidak mau dia harus berevaluasi, melakukan evaluasi. Dalam hal manajemen itu sangat apa umum sekali kita pahami gitu ya, bahwa dalam manajemen itu ada 5 poin ya, mulai dari planning ya, kemudian tentunya di situ ada controlling ya, actuating ya, monitoring dan evaluating ya, evaluasi. Nah, kalau bahasa Islam kita tuh muhasabah kan gitu ya. Artinya mencoba untuk eh, melihat apa kekurangan untuk kita tingkatkan ya, apa dosa untuk kita minta ampun sama Allah gitu ya, agar kita menjadi lebih baik ya, menghisap diri kita ya, bermuhasabah ya, menghisap diri kita. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu dalam berbagai atsar salaf ya. Dan didapat dalam beberapa kitab ya, dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, At-Thariq Dimnaski, kemudian Ibnu Asakir dan Abu Nuaim ya. Kata Umar ya, radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum ya, hisaplah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap, wazinuha, dan timbanglah ya, qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang, watazayyanu lil ardi akbar, dan eh, bersiaplah untuk menghadapi hari tampakannya amal manusia yang sangat besar ya. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Nah, korelasinya dalam hal pendidikan, lembaga pendidikan tentu ya harus eh, memberikan satu sesi khusus ya, biasanya mungkin 3 bulan atau 6 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan sebelum tahun ajaran baru, maka harus ada proses evaluasi. Nah, di situ ada analisis SWOT, ada analisis PESTEL gitu ya. Saya menemukan banyak sekali ya cerita ya, dari kawan-kawan kami yang jadi kepala sekolah ya di sekolah-sekolah unggul. Mereka setiap tahun tuh melakukan analisis, analisis SWOT, PESTEL itu mereka pasti lakukan. Ya, bahkan tidak masalah itu disampaikan ke umum Politik, gitu. ekonomi, sosial, Ya, teknologi, agar kemudian hukum. bisa bisa menjadi semacam trigger lah ya untuk kedepannya mereka lebih baik gitu ya. Dan eh, rata-rata ya, eh, sebuah lembaga yang melakukan analisis SWOT dan PESTEL ini itu kualitas lembaganya jauh lebih baik ya daripada lembaga-lembaga yang Iya, kalau kita mah tidak melakukan alhamdulillah itu gitu. evaluasinya rajin ya. Kalau kita, Mbak. Izin Ustazah mungkin bisa di mute dulu Ustazah. Oke, 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 kita lanjut ya. Tip, kita lanjut. Nah, mengapa melakukan analisis SWOT dan PESTEL? Ada 3 poin utama. Pertama, agar lembaga bersaing secara strategis dan syar'i. Ini yang pertama. Perlu nggak persaingan itu? Ya, jawabannya perlu. Ya, bahkan kita kemudian dalam hal beribadah, beramal itu harus bersaing. Ya, fastabiqul khairat itu kan maknanya adalah kemudian berlomba ya, bersaing ya, dalam hal kebaikan. Nah, tentu bukan untuk menjatuhkan, bukan. Ya, apalagi bicara tentang untuk merendahkan lembaga lain, tidak ya. Tapi ini adalah bentuk ke kehati-hatian ya, keinginan kita untuk memberikan kualitas yang lebih baik kepada para santri dan juga para wali santri atau wali siswa. Kedua, menjadi basis evaluasi untuk mengukur produktivitas saat ini. Nah, jadi produktif itu belum tentu efisien, belum tentu hemat budget, tapi produktivitas itu dia berarti ada keunggulan, ada efektivitasnya, walaupun bisa jadi tidak efisien. Nah, jadi itu harus jadi basis evaluasi. Kita melakukan analisis untuk mengukur saat ini
apakah kita sudah produktif? Ya, seorang katak di dalam tempurung, dia akan merasa bahwa inilah kehidupan dunia dia yang ada di dalam tempurung itu. Ketika tempurung itu dibuka, ternyata dia tahu dunia itu luas sekali. Ya kan, lembaga juga begitu. Kebanyakan misalnya lembaga merasa adem, tentram gitu ya, ketika melihat santrinya banyak. Tapi sebenarnya dia lupa bahwa santri yang banyak itu suatu waktu bisa sedikit. Santri yang banyak itu suatu waktu bisa hilang. Betapa banyak sekolah ya, apalagi tahun-tahun ini ya, yang swasta khususnya, itu banyak yang SMA-nya tutup atau yang aliyahnya tutup. Kenapa begitu? Karena banyak anak-anak yang disekolahkan orang tuanya di negeri. Kenapa? Karena ketika ekonomi lesu, orang tua akan cari SPP yang murah, SPP yang sedikit, yang kecil. Maka kemudian biasanya pondok-pondok atau sekolah lembaga-lembaga swasta yang basis income-nya, ekonominya adalah dari SPP, itu akan sangat terasa sekali. Gitu. Ketiga, mengetahui realitas sebelum bertindak. Tadi ya. Jadi kita itu sebagai seorang konsultan jangan nanti memberikan konsultasi mengawang-awang gitu ya. Halusinogen ya. Jadi solusinya begini Pak, begitu, tapi nggak ada datanya, by datanya tidak ada. Ya baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Ya eh, masukannya itu sekedar menurut saya. Menurut saya, nah itu kacau itu. Jadi seorang konsultan kalau analisisnya menurut saya tidak berbasis data, fakta, dokumentasi lapangan, wah ini kacau. Itulah kemarin kenapa kita berikan dashboard konsultan ya. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah punya ya, dan 10 pendaftar yang pertama di sini itu akan mendapatkan nanti insya Allah ya. Nah, jadi ini ya 3 poin ini. Mengapa kita melakukan SWOT dan PESTEL? Ya, kita lanjut. Nah, ini dia perbedaannya ya. Jadi, apa aspek pembedaan antara SWOT dan PESTEL? Pertama dari fokus. Jadi kalau SWOT itu ya karena ada SW-nya tadi ya, strength, weakness, ya opportunity trait, yaitu internal eksternal ya. Strength tentu bicara internal, ya kan apa kekuatan. Weakness tentu bicara internal, opportunity pasti bicara eksternal. Trait ancaman pasti bicara eksternal. Tapi dari sisi antara lembaga, lembaga dengan lembaga lain. Kalau PESTEL dia faktor analisisnya makro. Jadi kalau bisa saya sebutkan SWOT ini mikro, ya ini makro. Kalau ini nasional atau bahkan lokal bahkan ya, atau kabupaten lah, kabupaten atau ke apa namanya ibu kota lah paling ya. Kalau nasional juga nggak terlalu lah kayaknya. Tapi kalau pestel ini dia semua ya, global, nasional bahkan global. Tujuan untuk SWOT itu adalah untuk menilai posisi strategis lembaga, ya. Sedangkan pestel untuk memahami pengaruh lingkungan luar. Nah, ini bedanya. Komponen untuk SWOT itu 4 ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Sedangkan PESTEL itu 6. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan environment. Nah, apa kegunaannya? Kalau SWOT kegunaannya adalah untuk merancang strategi internal lembaga. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kemudian ke depan. Nah, gitu. Itu kegunaan utama. Sedangkan PESTEL itu untuk mengantisipasi tantangan dan peluang dari lingkungan tadi, lingkungan luar itu. Misalnya politiknya seperti apa, ya kan? Akan dibuat sekolah gratis. Banyak tuh akhirnya karena ada sekolah gratis, sekolah-sekolah swasta pada kehilangan murid. Ekonominya, oh ternyata ekonominya lagi lesu ini. Ya, banyak yang akhirnya tidak paham itu. Dibuatnya juga SPP-nya seperti normal. SPP 2.500.000 misalnya. Tahun 2025 ekonomi lesu. SPP tetap 2,5. Nah, habislah dia. Nah, sosial misalnya. Sudah ada social behavior yang berbeda gitu ya. Kalau dulu orang mungkin melihat pondok itu langsung datang ke pondoknya, tapi kekinian orang cukup melihat website, orang cukup melihat Instagram, orang cukup melihat YouTube atau Facebook dan sebagainya. Dia tidak ngeh, dia tidak mau melakukan analisis pestel, maka kemudian website tidak punya, sosial media tidak punya, ya kan? Nah, ketinggalan jauh. Akhirnya sekolah-sekolah baru
yang kelasnya juga masih nyewa gitu ya, bangunannya masih nyewa, karena melek sosial media, pandai memanfaatkan sosial media, akhirnya siswa-siswa tadi beralih ke sana. Nah, itu mau tidak mau terjadi hari ini, Ustaz. Gitu ya. SWOT, waktu penggunaannya sering digunakan saat perencanaan strategis dan evaluasi posisi. Sedangkan PESTEL digunakan untuk menganalisis tren besar sebelum perencanaan jangka panjang. Nah, jadi dua-duanya perlu tidak? Perlu. Dua-duanya bagus tidak untuk sebuah lembaga? Bagus. Makanya ketika seorang konsultan dia memiliki kecakapan, ilmu, pemahaman tentang ini itu luar biasa. Nggak usah dulu lah pakai istilah berbayar segala macam. Kita datang ke sebuah lembaga, kita silaturahim, misalnya kita ukhuwah ke sana, kemudian kita cek, kita tawarkan, Pak, Bu, atau Ustadz Ustazah, mau nggak saya kasih analisis tentang lembaga Bapak Ibu? Gratis saja dulu gitu ya kan? Oke, boleh Ustadz, boleh Ustazah. Oke, kami dari PKPI mau menawarkan ini. Ada sebuah program, tapi saya mau kasih free dulu analisis. Kalau setuju, nanti kita buat appointment, kita buat perjanjian kapan ketemu lagi. Kalau misalkan nanti sudah lihat hasilnya dan ternyata cocok dan membantu, insya Allah mereka akan tertarik untuk bisa bekerja sama dengan kita. Gitu. Itu nama istilahnya kalau marketing tuh lead magnet. Nah, jadi kita buat mereka terkesan dulu, baru kemudian kita masuk dengan penawaran. Jangan ujuk-ujuk penawaran. Ya ini kalau setahun sekian, sebulan per bulan sekian. Eh, tapi kemampuan kita mereka nggak tahu. Itu kan kacau ya. Siapa bapak ini? Nanti bapak halusinogen gitu ya. Ngasih solusinya halusinasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini SWOT ya, konsep dasar SWOT. Konsep dasar SWOT itu ada 3 poin. Pertama, identifikasi kriteria sekolah unggul. Ya, kita identifikasi dulu. Kemudian kedua, analisis dampak terhadap lembaga apa. Kemudian nanti menyusun strategi berdasarkan analisis. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Ini, 3 poin ini. Berarti, kalau dimulai dari identifikasi, berarti seperti apa? Kita harus datang gitu ke lembaga tadi. Kita harus melakukan penelitian ya atau bahasa kita mungkin studi pendahuluan lah bahasanya ya. Kalau bahasa di perkuliahan itu studi pendahuluan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi apa yang kita identifikasi, masalahnya apa yang ada di sana. Baru kita berikan analisisnya dan kita berikan analisis dampak ketika tidak diterapkan. Nah, kalau seandainya lembaga tadi ternyata, wah ini luar biasa Ustazah, bagus ini, saya sepakat ini. Bagaimana kalau program ini ingin kita lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana bentuk kerjasamanya? Disitulah kita baru masuk, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, barulah ketika memang sudah disetujui, kita susun strateginya berdasarkan analisis tadi. Ini SWOT. Kemudian PESTEL ya, PESTEL itu 6 poin. Ya, kalau PESTEL berarti kita mengkaji 6 kategori ini. Ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, legal. Ya, PESTEL. Nah, baru kemudian pertimbangkan kekuatan apa yang bisa dimaksimalkan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Nanti saya kasih contohnya ya. Jadi ditunggu saja. Habis ini ada contoh. Kemudian ketiga, buat rencana aksi nyata yang berbasis syariah. Tentu kalau berbasis syariah ini dan pemahaman kita ya, pemahaman para konsultan ya harus memahami tentang aspek syariah dalam lingkungan kelembagaan dan nilai keumatan bagi lembaga Islam ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh. Tabel analisis SWOT lembaga pendidikan A. Ya mungkin para ustadz ustazah merasa materinya ini apa ya? eh, Tidak biasa gitu ya atau sedikit yang pernah menyimak. Tapi ini sangat bernilai ya. Jadi kalau pada aspek manajemen ini biasanya nilainya sangat tinggi sekali. Ya makanya kalau kita bisa, insya Allah juga ini akan jadi peluang yang luar biasa. Ya, jadi ya karena dia peluang yang luar biasa, maka pembelajarannya juga agak sedikit berat. Ya, jadi mohon dimaklumi ya. Ya, jadi pelan-pelan kita coba belajar. Oke, ini tabel analisis SWOT. Katakanlah contohnya lembaga pendidikan A. Nah,
Setelah kita melakukan identifikasi masalah atau studi pendahuluan tadi, ya katakanlah selama 1 minggu kita melakukan dokumentasi, wawancara, bahkan mungkin kalau mau digabungkan dengan mix design kita memberikan kuesioner dan seterusnya, maka didapatkanlah SWOT analisis yang kita tawarkan. Misalnya pendidikan A ini ternyata kekuatannya satu, tenaga pengajarnya berpengalaman dan kompeten. Nah, berarti SDM-nya bagus, yaitu 1 poin. Ya, kalau nanti di apa di dashboard analisis konsultan itu ada 10 poin ya. Kalau masih ingat atau ada yang sudah beli toolsnya itu ada 10 poin. Nah, termasuk SDM. Jadi nanti gampangnya bisa kita combine dengan itu dengan dashboard analisis tadi. Dashboard analisis sudah ada tuh panduannya 10 poin tadi. Itu untuk efektivitas lembaga. Nah, jadi kalau seandainya tadi kekuatannya adalah tenaga pengajar berpengalaman dan kompeten, berarti dia punya SDM berkualitas. Kedua, program tahfiz dan karakter unggul. Nah, ini berarti di program atau di bagian kurikulumnya, ya. Kemudian ketiga dari sisi lokasi. Lokasinya strategis di tengah kota, gitu ya. Kemudian apalagi manajemen lembaganya aktif berinovasi. Ini kekuatannya. Ini kekuatan lembaga A. Apa weaknessnya kelemahannya? Satu, ternyata fasilitas laboratoriumnya terbatas. Nah, ini tadi ya modelnya seperti apa namanya lembaganya sudah besar, sudah punya banyak santri, tapi agak gaptek gitu ya. Mungkin ini apa lembaganya belum update kira-kira gitu ya. Atau manajemennya masih manajemen tradisional ya. Jadi laboratoriumnya terbatas. Kedua, kurangnya branding digital. Nah, nampak kan jadi tradisional. Ketiga, sistem evaluasi pembelajaran belum terintegrasi digital. Nah, masih tradisional. Kemudian keterbatasan dana operasional mandiri. Ya, karena hanya mungkin memanfaatkan dana dari satu pintu saja, yaitu adalah pintu SPP. Kayak saya sering bilang, kalau yayasan itu ingin survive, maka buatlah skema wakaf produktif. Ya, wakaf produktif. Bagaimana kemudian dana yayasan itu bisa yayasan memiliki dana mandiri ya. Dana mandiri dari hasil wakaf produktif yang dikembangkan dalam bentuk unit-unit usaha yang memang bagus, yang memang berdampak pada lingkungan, bahkan bisa berdampak pada masyarakat dan juga bisa berdampak kepada kemandirian ekonomi yayasan. Gitu ya. Nah, itu kelemahan sisi internalnya. Nah, peluang ya, peluang yang bisa dilihat pertama minat masyarakat tinggi terhadap pendidikan berbasis Islam. Nah, ini tentu by data ya. Dari mana dia bisa tahu minat masyarakat tinggi? Tentu by data. Ya, bagaimana by data yang paling gampang? Bisa saja dia misalnya mencari data tentang berapa sih jumlah peserta didik yang mendaftar PSP atau PPDB di lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam. Bandingkan dengan lembaga pendidikan berbasis konvensional atau umum. Nanti ke situ kelihatan. Contoh misalnya, ada satu lembaga Islam, katakanlah Madrasah Aliyah gitu ya. Pendaftarnya 1.000, sedangkan yang diterima cuma 400. Berarti ada 600 orang yang akan tidak diterima atau yang akan dikeluarkan, bukan dikeluarkan, yang akan dipindah atau yang akan tidak lulus gitulah bahasanya. Berarti animo masyarakat atau animo para santri tentang lembaga ini bagus karena yang daftar 1.000 yang diterima cuma 400. Dua, dukungan pemerintah terhadap pendidikan karakter. Nah, ini peluangnya karena sekarang tuh masih banyak sekali pendidikan-pendidikan yang umum. Nah, lembaga-lembaga pendidikan Islam ya yang fokusnya kepada personality ya kepada eh, saksiyah Islamiyah, maka ini sangat bagus sekali ya untuk kemudian apa namanya sebagai bentuk peluang kita. Ketiga, perkembangan edutech yang bisa diadopsi. Keempat, potensi kerjasama dengan perguruan tinggi atau luar negeri. Nah, ini opportunity-nya. Nah, ancaman ya, pertama persaingan ketat antar lembaga pendidikan swasta.
Ya, berarti lembaga pendidikan A ini lembaga pendidikan swasta, ya. Kemudian regulasi pendidikan yang berubah cepat, ya. Bayangkan saja gitu ya. Hari ini kita juga sudah memakai pendekatan model pembelajaran yang baru, ya. Kalau di bawah Dinas Pendidikan ada namanya deep learning. Ya, kalau di bawah Kemenak ada kurikulum cinta gitu ya. Bayangkan ya. Sekarang ada juga yang namanya sekolah gratis ya, sekolah rakyat ya. Dan juga ada yang sekolah Garuda. Nah, itu bayangkan ya, begitu cepatnya perubahan pendidikan hari ini. Bahkan sekarang ya banyak sekali iklan-iklan kampus-kampus luar negeri yang menyediakan kuliah online. Paling setahun sekali tatap muka. Bayangkan, itu ancaman bagi para PTN-PTN atau PTS. Nah, itu ancaman. Kemudian, krisis ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar wali murid tadi. Ya, dia sudah tahu 2025 ekonomi lesu, tapi SPP tetap di angka segitu. Maka wajar nggak ada santri yang daftar atau nggak ada wali santri yang mau mendaftarkan. Kenapa? Karena memang tidak sanggup. Ada seorang jamaah ibu-ibu sekitar usia 60-an. Saya ngisi beberapa hari yang lalu salah satu masjid ya di Batam. Ya, pesertanya ada sekitar 100-an lebih. Ibu-ibunya secara khusus setelah saya ngisi, padahal saya ada jadwal lagi pada asarnya itu mendatangi. Datangi saya nanya, Ustadz, kenapa kawan-kawan mau balik Batam ini tidak datang ke Dinas Pendidikan untuk mengajukan agar di sekolah-sekolah umum itu ada pelajaran agamanya, Ustadz. Ditambah, Ustadz, ditingkatkan pelajaran agamanya. Terus saya nanya, loh kenapa begitu, Bu? Kan ada lembaga-lembaga pendidikan swasta, pondok pesantren dan sebagainya. Maka Ibu tadi bilang, mahal, Ustadz. Mahal, gitu. Mahal, Ustadz. Di sekolah negeri SPP-nya 400 misalnya, atau 450 gitu ya, 450. Di sekolah swasta, ya Allah, 2 juta, 2,5 Ustadz, katanya. Gimana kami, Ustadz? 2025 ini ekonomi lesu. Gimana kami mau masukin anak kami, Ustadz? Nah, itu keluhan real ya dari wali santri, ya, wali murid gitu ya. Kemudian yang berikutnya arus konten negatif dari media digital. Ini juga jadi ancaman ya. Hari ini begitu miris kita melihat akhlak ya para generasi-generasi muda kita. Ini menjadi ancaman ya, mulai dari Velocity ya, kemudian ada lagi yang lain gitu ya, yang baru. Tip sedikit lagi, saudara sekalian. Analisis pastel lembaga pendidikan. Tadi adalah SWOT, ini pastel ya. Lembaga pendidikan masih yang tadi, lembaga pendidikan A ya. Aspek politiknya ya, adanya kebijakan Merdeka Belajar misalnya yang memberi peluang inovasi kurikulum tapi juga membutuhkan adaptasi cepat. Nah, ini peluang nih. Berarti kita harus tanggap kan gitu ya. Nah, makanya sekarang banyak tuh di sekolah-sekolah negeri sedang diadakan masif ya pembelajaran deep learning. Nah, itu karena pengaruh dari politik. Ya, politik apa? Ya, politik pendidikan. Politik pendidikan dari siapa? Dari Kementerian Pendidikan. Kan gitu. Ekonomi, daya beli masyarakat menurun karena krisis global berdampak pada kemampuan bayar SPP. Tadi yang saya sebutkan. Sosial, kebutuhan orang tua akan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan akhlak meningkat. Nah, maka jangan lagi mendirikan sekolah yang berbasis konvensional. Itu udah keliru tuh. Berarti tidak tanggap tentang perubahan sosial. Teknologi, adanya peluang digitalisasi pembelajaran, manajemen, dan pemasaran berbasis edutech. Nah, jadi jangan lagi ada pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam yang tak punya website atau websitenya ketika diakses berat. Bahkan ketika diakses ternyata sudah kena hack. Nah, jangan lagi ada pondok pesantren tidak punya Instagram, tidak punya sosial media gitu ya. Padahal hari ini digitalisasi itu memang apa ya, menjadi satu tren baru. Bahkan ada istilahnya content is king ya, king ya. Jadi king, udah jadi raja dia ya. Kemudian secara legal, kewajiban akreditasi, izin operasional, dan regulasi BOS bagi yang mengambil dana BOS itu harus ditaati secara berkala. Ya, ya misalnya dokumen satu sudah disiapkan karena mau akreditasi, ya berarti harus disiapkan izin operasionalnya. Apakah
perlu diperbaharui dan sebagainya, ya maka harus dilakukan. Regulasi BOS, misalkan hari ini ada namanya BOS kinerja, maka mana saja sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS kinerja. Nah, itu harus sudah sesuaikan. Harus kan kita mendapatkan bantuan itu kan gitu. Nah, itu pastel. Kemudian environment ya, isu-isu kebersihan hari ini, ketahanan pangan, keamanan lingkungan sekolah, green school, itu menjadi perhatian wali murid. Maka ciptakan. Nah, tapi kan ini tidak akan mungkin bisa diciptakan kalau tidak ada analisis yang disesuaikan dengan lembaganya Ustadz-Ustadzah sekalian atau lembaga yang akan kita jadikan sebagai apa namanya klien kan gitu. Inilah pentingnya. Oke, nah tapi kan tidak cukup segitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu? Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, maaf ya kalau suaranya mungkin ada sound effect ya dari anak-anak saya mungkin harap dimaklumi. Nah, setelah kita sudah menganalisis, maka harus ada rencana tindakan, rencana yang terukur, empiris, terukur, sistematis, nah gitu. Baik setelah melakukan analisis SWOT tadi atau melakukan analisis PESTEL tadi, setidaknya ada 4 langkah strategis yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi nanti setelah para konsultan itu kemudian memberikan semacam report ya, laporan atau resume ya tentang lembaga A atau lembaga B gitu ya, maka berikan pula apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan, formulasinya ya. Alhamdulillah kalau ini kita lakukan mudah-mudahan akan bermitra. Ya enggak apa-apa lah misalkan, oh Ustadz bisa tidak jadi konsultan kami, ya konsultan pendidikan kami 1 minggu sekali, ya datanglah misal minimal 2 kali ya, atau 2 kali seminggu. Oh boleh gitu ya. Nah, insya Allah saya datang, saya akan memberikan pandangan-pandangan berdasarkan analisis, berdasarkan data. Apakah lembaga pendidikan membutuhkan itu? Menurut saya, kalau lembaga pendidikannya itu memang ingin besar, maka harus. Nah, tapi dalam hal analisa tidak boleh menggunakan bahasa menurut saya, gitu ya, berdasarkan data, ya berdasarkan data SWOT analisis dan pestel analisis yang kemudian saya berikan ini kepada bapak atau kepada ibu kepala sekolah misalnya atau yayasan, maka tentu penting untuk melakukan apa namanya penyusunan rencana berkala. Jadi setelah kita formulasi ya melalui apa namanya hasil analisis ini, ya formulasi strategi prioritas karena memang tidak semua langsung bisa diterapkan. Misalnya masalahnya ada 20, apakah 20-nya langsung bisa diselesaikan? Tidak bisa. Maka harus memilih strategi, harus memilih prioritasnya apa. Yang paling urgent dari 10 masalah atau 20 masalah itu yang mana? Maka itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Diturunkan menjadi penyusunan rencana aksi. Ya, kalau yang masih ingat tentang konsep grow analisis yang pernah disampaikan di pelatihan awal PKPI, ya, will-nya apa? Ya, opportunity-nya sudah dapat, maka W-nya, will-nya apa? Nah, kemudian penetapan KPI dan penetapan kinerjanya dari rencana ini tadi. Siapa yang in charge dalam rencana ini? Apa KPI-nya? Berapa lama waktunya? Apa standar evaluasinya? Nah, diturunkanlah menjadi monitoring, evaluasi, dan revisi berkala. Itulah kerjaannya konsultan dalam tataran manajemen, gitu ya, bukan dalam tataran ngajar di dalam. Jadi seorang konsultan itu dia memberikan arah strategis, bukan intervensi teknis. Nah, mau dicatat gitu ya. Dicatat. Jadi seorang konsultan dia memberikan arah strategis bukan intervensi teknis. Nah, itu bukan tugasnya konsultan kalau intervensi teknis. Itu tugasnya middle management, kepala sekolah. Konsultan dia memberikan pandangan, memberikan arah, memberikan guidance, ya, dan memberikan contoh kalau seandainya diperlukan. Nah, ini contohnya ya. Inilah kemudian disebut sebagai tabel strategi program KPI lembaga pendidikan A tadi. Jadi begitu banyaknya masalah-masalah yang ada, tentu kan tidak bisa semua dianulir, tidak semuanya bisa sorry, tidak semua bisa diselesaikan.
Maka 5 dulu diselesaikan. Pertama, digitalisasi pembelajaran dan administrasi. Tadi kan digitalisasinya lemah. Programnya ngapain? Implementasi LMS, ya, dan sistem penilaian terpadu. Apa deskripsi programnya dituliskan? KPI-nya, ya, apa indikator kinerja utamanya atau key performance indikatornya. Pertama, 100% guru terlatih LMS, bisa menggunakan LMS. Ya. Kemudian 90% siswa aktif mengakses platform. 100% raport online. Nah, gitu. Itu KPI-nya. Waktu pelaksanaannya bagaimana? 1 tahun. Nah, ada lagi penguatan branding dan promosi digital. Apa programnya? Kampanye sekolah Islam modern. Apa programnya? Optimalisasi media sosial segala macam. Apa KPI-nya? Nah, kemudian waktu pelaksanaannya, nah, gitu. Kemudian ketiga, penguatan program unggulan tahfiz dan karakter. Programnya apa? Deskripsinya seperti apa? KPI-nya apa? Waktu pelaksanaannya seperti apa? Diversifikasi sumber dana tadi, karena kalau sekolah swasta biasanya dana eh, primernya hanya dari SPP. Maka buat program namanya program wakaf pendidikan dan dana mitra, kan gitu ya. Nah, dibuat deskripsi programnya, dibuat KPI-nya, waktu pelaksanaannya. Peningkatan kualitas SDM, apa program utamanya, deskripsi programnya, KPI-nya, waktu pelaksanaan. Nah, kenapa saya nggak jelasin semua? Nanti bisa di apa namanya saya share lah materinya gitu ya, biar nggak terlalu ribet menjelaskan satu persatu. Tapi intinya ini yang harus dilakukan oleh seorang konsultan. Insya Allah, yakinlah kalau tadi pola yang saya tawarkan ke ustadz-ustazah dicoba dari 1, 2, 3 lembaga atau sampai 5 lembaga, insya Allah ada satu yang nyangkut, ada satu yang oke kan. Walaupun ya masalah bentuk kerjasamanya ya itu nanti kembali kepada para konsultan. Nah, tapi intinya kami di PKPI ingin memberikan guidance kepada kawan-kawan agar kemudian gelar konsultan dan gabungnya antum sekalian di PKPI itu tidak sia-sia dan memang punya nilai jual sebagai seorang konsultan yang kredibel gitu ya, yang punya kapasitas, punya kapabilitas dalam hal konsultasi eh, lembaga pendidikan, baik manajemennya, baik misalnya tentang SDM-nya, keuangannya, ya, brandingnya dan seterusnya. Tip, penutup ya, penutup. Yang pertama, ya penutup dan ajakan, Islam hanya akan tegak dengan institusi yang kuat, al-qawiyyu tadi, dan terarah. Jelas. Ya, dia punya visi, vision. Sejarah membuktikan bahwa kejayaan Islam bukan hanya lahir dari individu soleh, tetapi juga dari institusi yang kokoh dan visioner. Bayangkan bagaimana dulu Rasulullah SAW itu membina para sahabat sehingga bahkan mereka itu menjadi orang-orang yang visioner. Visioner ya, visioner itu visinya bukan cuma sekedar dunia, tapi akhirat. Maka tentu dalam lembaga pendidikan dibutuhkan struktur lembaga atau muassasah, yayasan yang dibangun dengan atas akidah Islam dan syariah. Nah, kedua, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau sudah berada pada posisi aman, jangan senang dulu. Ketika berada pada posisi aman, ya sudah dalam posisi blue ocean, jangan tenang dulu, jangan senang dulu. Tetap lakukan evaluasi, tetap melakukan perbaikan. Jadi apa lembaga yang berhasil itu dia tidak mengevaluasi ketika ada masalah. Karena kadangkala masalah itu sudah ada, tapi masih riak-riaknya saja, belum muncul. Ibarat kalau dalam cerita itu belum klimaks, belum sampai pada posisi atasnya. Tapi masalah itu sudah ada. Kalau tidak kemudian cepat-cepat ditanggapi, maka tentu ini akan menjadi tumpukan masalah yang suatu saat itu akan meletus. Nah, jadi lembaga pendidikan unggul itu tidak dibentuk dalam semalam, melainkan melalui proses muasabah, ya, evaluasi dan islah, perbaikan yang terus-menerus. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan, silahkan para ustadz-ustadzah sekalian yang mau sharing silahkan, diskusi silahkan, yang mau bertanya juga tafadhol, baik melalui chat atau via langsung. Ya. Demikian. Eh, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya coba share ya eh, dashboard analisis yang nanti akan diperoleh bagi 10 pendaftar pertama ya. Saya lihat di sini ada 12 peserta termasuk saya. Jadi nanti Ustaz-ustaz sekalian, kalau dilihat di dashboard analisis PKPI, nah di sini kan ada 10 komponen nih. Ada visi misi, ada struktur organisasi, ada kualifikasi SDM, dan seterusnya. Ada 10 poin. Ya. Nah inilah yang nanti akan apa namanya dianalisis. Jadi kawan-kawan PKPI ini ketika datang ke sebuah lembaga menawarkan program, itu tidak tangan kosong. Kita punya dashboard. Nah, walaupun dashboard ini ya masih ala kadarnya lah ya, masih semi digital gitu ya, hanya pakai Excel. Tapi saya rasa untuk awalan ini bisa bermanfaat. Nah, tinggal masukin nanti nama konsultannya siapa, nomor ID card-nya, kemudian lembaga kliennya apa. Nah, nanti poinnya itu bukan dimasukkan di sini ya. Ini kan nanti otomatis ya, masukkan di sini. Nah, ini nih, sorry, ini item analisis. Nah, ini dia. Nah, ini nanti kita bisa masukkan. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan lah di grup ya. Nah, nanti nilainya akan masuk ke sini ya, masuk masuk ke sini semua nih. Visi misi, stok organisasi, kualifikasi SDM ya, sampai inovasi sekolah. Nah, jadi nanti ketika ini semua diisi, di dashboard awal itu kan kelihatan berapa skor lembaga ini. 7,05. Berarti kalau 7,05 berarti baik. Nah, kalau baik berarti masih bisa di-upgrade menjadi sangat baik. Nah, maka kan ini jadi peluang nih bagi kita. Oh, ternyata begitu ya. Cara ketika nanti para konsultan datang ke lembaga pendidikan tertentu, maka mereka bisa menawarkan ya program-program kita lah, ya program konsultasi kita. Ya, itu mungkin ya sedikit saya coba share ya tentang dashboard analisis ini. Ya, ada yang mau berdiskusi silakan Ustaz, Ustazah. Kalau tidak ada kita tutup. Berarti sudah paham semua. Nanti bisa lihat rekaman ulang kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Saifullah. Silakan Ustaz. Eh, Pertanyaan terkait dengan lembaga yang betul-betul baru, gitu, Ustaz, ya. Tentunya tools evaluasi dalam hal ini menggunakan SWOT dan Vestelnya itu, Ya, eh, katakanlah lembaga muasasanya saja belum ada, gitu. ya, Memulainya itu kan pasti biasanya, mohon maaf, beberapa orang kan punya kekan besar nih. Misalnya ada, contohlah katakanlah klien lah. Mereka dengan katakanlah optimis nih, saya punya uang sekian, saya punya tanah sekian ribu meter, saya mau buat sekolah dah. Sementara si owner ini, calon owner ini sendiri belum hmm, memiliki visi yang jelas. Hanya keinginan yang kemudian terlontar begitu saja, keinginan baik tentunya ini, yang ya, kemudian tidak apa didasari dengan satu latar belakang yang kokoh terkait dengan orientasi suatu lembaga. Ya dia berharap tentunya dengan lembaga ini tanda petik bisa katakanlah menunjukkan terkait dengan bahwa dia mampu melakukan apresiasi diri. Yang kedua, dia mampu menunjukkan tentang satu keinginan orientasi cita-cita dia sendiri. Yang ketiganya mungkin ada semacam dorongan-dorongan dari keluarga. Nah, bagi kita yang mungkin bisa jadi yang memberikan konsultasi dan sebagainya, itu memulai dari mana? SWOT-nya itu pastinya evaluasinya ada satu keadaan bermula ini kan, bukan bukan artinya belum existing, belum ada sama sekali gitu. Baru betul-betul
Kalau istilah kita punya bahan raw material itu masih raw material gitu, kira begitu. Tulisan, artinya toolsnya ini apakah cukup dengan SWOT dan PESTEL itu, ataukah ada tools lain untuk strategic management yang kita bisa mampu mengarahkan dengan tepat kepada dia, bahwa jangan saja sekedar keinginan gitu. Artinya kita mampu memberikan satu guidance yang tepat, guidance yang baik, tidak emosional, kira begitu. Allah alam. Ya, oke, baik Ustaz Saifullah, Masya Allah pertanyaannya ya. Memang pendekatan SWOT dan PESTEL ini kan dia lebih kepada eh, apa namanya yang sudah berjalan ya. Artinya kan memang apa yang mau dievaluasi kalau berdiri aja belum kan gitu ya. Masih hanya sekedar keinginan. Nah, maka tentu bicara kita itu bukan di analisis SWOT. SWOT boleh lah mungkin masuk di awal. Kalau PESTEL belum lah, mungkin SWOT dulu gitu ya untuk di awal. Nah, tapi lebih kepada bagaimana menyiapkan konsep grand design, Ustaz. Di grand design pendidikan. Coba saya bentar ya. Saya ada kalau tidak salah buat ya walaupun tidak eksklusif. Tapi nanti bisa tuh kalau PKPI mau kita adakan khusus untuk sekolah-sekolah baru gimana ya? Yang mau berdiri apa yang harus kita lakukan? Itu bagus itu. Kalau seandainya coba kita apa namanya buatkan modelnya seperti apa, ya intinya kan kawan-kawan yang mau membuka lembaga, oh dia punya guidance bahkan bisa jadi kita jadi tim eh, apa namanya R&D-nya gitu ya, research and development-nya kan itu kan bagus juga ya. Coba sebentar saya cari dulu ya di kalau nggak salah di Ciuhub. Nah ya ini dia. Jadi ini memang belum saya breakdown, belum saya breakdown secara luas ya, tapi ini selalu apa diajukan lah kalau seandainya buka lembaga pendidikan tuh pasti ada ini. Nah, jadi formulasi strategi lembaga pendidikan yang penting itu kan 5 poin ini. Pertama adalah visi dan tujuan. Nah, visi dan tujuan ini kan berarti dia harus punya blueprint ya. Nah, blueprint. Artinya blueprint itu kan bentuknya memang narasi. Artinya bukan cuma keinginan di dalam kepala, tapi dinarasikan dalam bentuk teks gitu. Nah, biasanya kalau lembaga-lembaga pendidikan dia punya modal nih, dia punya uang kebetulan misalnya ada dia hartawan segala macam, kita bisa masuk dari sisi ini. Oh biar saya nanti Pak kita bisa kerjasama, nanti kita sama-sama kembangkan. Apa yang pertama dikembangkan yaitu adalah membuat visinya dulu, ya visi dan turunannya, visi misi gitu ya. Nah visi dan misi ini. Nah, kemudian dari visi dan misi ini diturunkan menjadi kurikulum dan pedagogi. Kurikulum kan berarti di dalamnya ada mapelnya seperti apa, ya. Kemudian di situ juga eh, apa saja pelajaran umum yang agamanya. Kemudian kita mengikutnya kurikulum yang mana dulu nih, Kemenak atau Dinas Pendidikan. Nah, itu mungkin proses diskusinya tidak cepat ya, bisa jadi berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, tapi ya itu kita harus memberikan ini guidance. Tapi ya tentu kalau di atas pena lebih bagus. Artinya memang kita sudah kerjasama bermitra secara profesional gitu. Jadi kita memberikan konsultasi dari mulai pendirian lembaga ini. Nah, kita rancang tuh desain kurikulumnya. Kemudian kita rancang, berarti kalau kurikulumnya ini pedagognya kita butuh seperti apa? Nah, kan berarti kita merancang SDM yang dibutuhkan. Rancangan SDM-nya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk visi yang seperti ini, misalnya nih, saya mau buka lembaga tahfiz trainer, misalnya ini contoh tahfiz trainer. Berarti kan ada dua tuh goalnya, tahfizul Quran dan preneurship, ya kan? Berarti kurikulumnya kan pasti berkaitan dengan itu. Para guru-gurunya kan yang memiliki kemampuan untuk itu. Berarti teknologi dan infrastrukturnya juga disesuaikan untuk itu. Yang kemudian untuk mendukung tahfiz dan mendukung entrepreneur. Nah, baru kemudian ada poin keempat kepemimpinan. Kepemimpinan ini ya berarti tataran middle management dan top management. Saran saya yang yayasan-yayasan yang tidak punya kemampuan untuk melakukan manajemen pendidikan, ya lebih baik ya memberikan kepercayaan kepada orang lain yang punya kapasitas untuk itu dan mereka merekrutnya sebagai tim sambil mereka yayasan ini belajar.
Karena banyak sekali Ustadz saya melihat ya, yayasan-yayasan hari ini itu apa ya, sering ditinggalkan oleh para SDM itu lantaran memang tidak profesional. Ya tadilah ya, karena ini anak paman, anak bude, ya dan seterusnya dimasukin lah. Sehingga orang-orang yang berkualitas ya mereka juga merasa oh ini nggak nyaman di sini, akhirnya mereka keluar. Nah, disinilah pentingnya leadership. Ya, leadership itu kan bukan hanya sekedar manajerial, tapi memberikan arah strategis tadi. Ya. Berarti ini harus dibuat struktur kepemimpinannya. Saran saya, kalau yayasan ini hanya punya uang tapi tidak punya kemampuan untuk manajemen, bagus mereka masuk di kategori penasehat saja atau pembina. Jangan masuk ke dalam ranah. Nah, di dalamnya. Jadi kalau internalnya pilih orang yang mereka rasa cakep, apakah itu dengan proses rekrutmen yang detail, atau misalnya mereka punya rekomendasi dari orang lain misalnya ya, maka bagus itu dipilih. Kemudian yang kedua, berikan kepercayaan 100% kepada orang ini. Jangan diintervensi. Nah, itu yang saya lihat juga jadi problem kita hari ini. Nah, baru kemudian setelah lembaga tadi berjalan, katakanlah 1 tahun, 2 tahun, baru dibuat analisis SWOT dan strategi pengembangannya. Nah, ini sebenarnya bisa ditawarkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang mau berdiri. Nah, saya waktu setahun yang lalu ya itu juga ada di dapatlah salah satu sekolah untuk tempat konsultan gitu ya. Ya, saya diminta untuk buat blueprintnya. Istilahnya ini lah blueprint lah, blueprint lembaga pendidikan gitu. Nah, itu mungkin Ustaz. Tentu kalau harapan kita tidak bisa dengan budget yang besar ya. Ya ini mungkin lebih kepada apa namanya, tahun ya, tahun ya, tahun tolong menolong ya. Walaupun yang eh, tidak 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 100% juga gratis juga ya, saya rasa berat. Nah, kalau ada yang menurut seperti itu tadi arahan saya demikian seperti inilah Ustaz. Ya, itu kalau nggak salah. Selebihnya belum ada saya bahas. Nah, sebenarnya bisa tapi belum kita bahas dalam satu materi khusus. Itu mungkin selesai Allah. Jazakallah Ustaz. Kalau bisa Iya, namanya apa lagi Ustaz? boleh. Silakan Ustaz. Apa nih? Maaf. Eh, kita ya alhamdulillah mengelola lembaga pendidikan ya Ustaz ya. Tadi saya menggarisbawahi di poin yang keempat dan terkait dengan kepemimpinan, di mana ada middle management. eh, kita kan menganut di beberapa halnya kan mulai di kelas manajemen, middle management dengan top manajemen ya. Top manajemen itu kan kita asosiasikan sebagai muasabah yayasan. Middle management itu berarti kan manajemen dia dia yang meng-hire kepala sekolah atau up kepala sekolah ke atas. Artinya dia yang membimbing unit pendidikan di bawahnya. Ya. Nah, beberapa hal ketika kita sudah analisa, analisa SWOT dan sebagainya, dinamika terjadi, pengembangan bagus gitu ya. Hmm. Eh beberapa hal sudah oke gitu ya. Hmm. Kan keinginan kita itu biasanya adalah pengembangan. Ya. Nah, pengembangan. Dari analisa-analisa yang ada, pengembangan itu dalam perspektif mungkin di antum lihat apakah pengembangan itu satu buat cabang, dua pengembangan dalam arti memperkuat kualitas, ketiganya pengembangan dalam arti ini dari aspek lembaga ya, pastinya SDM akan ngikutin. Yaitu udah di tempat yang sama misalnya memperbanyak murid contoh katakanlah di dalam satu ini. Artinya tidak tidak mesti harus buka di lahan baru atau bagaimana gitu ya. Yang tentunya itu akan membuat ada apa namanya effort lebih khususnya untuk middle manajemen dalam hal ini dan tentunya juga yayasan juga. Kecuali mungkin yang perlu dilihat itu adalah sebetulnya kekuatan apa sih yang paling dominan? Apakah idealisme si pendirinya dan SDM-nya atau memang finansial juga sangat dominan di situ? eh, Selain juga pastelnya ya, dalam arti yang sifatnya ini kan kalau pastel itu kan kalau saya lihat tuh memang sangat external mandate ya, dalam arti dia hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi lembaga kita kan begitu kan.
Nah, pengembangan yang menurut itu mana dahulu gitu yang harus dikuatkan itu. Memang SD-nya harus kokoh dahulu, baru pengembangan yang sifatnya ekspansif keluar, atau ya udah nih ada yang mensupport dan sebagainya, udah langsung aja kita lakukan gitu dengan beberapa kekuatan DM yang memang kadang-kadang masih lemah. Seperti itu kan. Mengenai yang lain ya, kalau banget ini cukup cukup pokok ya, tinggal penguatan di dalam ya sifatnya administratif lah kita yang terus lakukan. Itu saya mungkin bagi yang tadi ini sudah existing, sudah berjalan, sudah bagus, dan alhamdulillah ya beberapa hal di lembaga ini yang seperti yang tadi saya sampaikan memang lihat di pada kompetensinya kan, alhamdulillah. Ya, ya, Tidak melihat kepada faktor katakanlah nepotisme yang tidak tidak berarah kan gitu. iya, iya, Dipaksakan lah katakan tidak melihat kompetensi. Karena ini kualitas kita nih lumayan nih ya, katakanlah kalaupun nggak dibilang high banget tapi relatif sudah masuk ke syarat itu kan. Cuman dahulukan mana gitu. oke. Ya, mungkin ini pendekatannya lebih ke ini ya, saya. Kebetulan saya juga mengajar di Muamalah Maliyah ya. Jadi di situ kita belajar tentang bisnis framework dan memang lembaga pendidikan swasta ya atau lembaga pendidikan yang berasal dari NGO ya, non-government organization itu memang biasanya kan tidak bisa berkembang ya kecuali ada ekonomi yang kuat itu dulu pertama. Nah, tapi dalam hal bisnis framework sebenarnya itu bukan dari sisi ekonomi dulu. Jadi kalau tahapannya kan ada siklus itu kan ada 5 ya. Siklus dalam membangun bisnis apapun termasuk lembaga pendidikan. Yang pertama namanya startup. Startup itu tadi pertanyaan pertama Ustadz tadi ya. Itu kan startup namanya. Kemudian ada istilahnya itu operasional, ada growth, ada recovery, ada exit. Nah, biasanya yang dimaksud dengan startup ya lembaga-lembaga startup itu dia berarti lembaga perintis ya ini secara omsetnya masih belum stabil, eh, secara brandnya atau secara nama lembaga belum banyak dikenal, kemudian juga secara produknya belum market fit ya. Tiap tahun misalnya ganti model kurikulum misalnya gitu ya, maka tentu pada tahap ini sebuah lembaga pendidikan yang masih startup itu tidak bisa ekspansi. Apa yang mereka harus lakukan? Yang mereka lakukan bukan ekspansi, tetapi memasifkan marketing, memasifkan opini, dan mengevaluasi keunggulan yang sudah ada. Itu kalau siklusnya masih startup. Nanti Ustadz bisa menyesuaikan apakah lembaga Ustadz ini startup atau yang mana gitu ya. Kedua, ada namanya adalah di level operasional. Operasional. Jadi setelah startup itu namanya ada siklus operasional. Apa ciri-cirinya? Omsetnya sudah mulai bagus, artinya santrinya sudah mulai banyak, walaupun biasanya manajemennya masih buruk. Manajemennya masih buruk, kemudian personal internalnya itu masih ada bermasalah, seperti tadi lah ada nepotisme dan segala macam. KPI-nya juga tidak jelas. Ya ini namanya tahap operasional. Maka apa yang harus dilakukan pada lembaga yang masih tahap operasional ini? Pertama, dia harus fokus pada merapikan sistem. Jadi nggak boleh juga ini mengembangkan langsung, merapikan sistem agar dia menjadi apa namanya lembaga yang tersistemasi. Kedua, mencari SDM yang baik, yang kompeten untuk menjalankan sistem. Nah, ini yang harus dilakukan ketika masa operasional tadi. Jadi ciri-cirinya adalah siswanya sudah mulai banyak, tapi manajemennya masih buruk. Nah, maka ketika manajemennya masih buruk, KPI-nya belum ada, SOP-nya belum ada, job desk-nya belum jelas, masih ada nepotisme. Ya, tadi yang dimasukkan ke dalam yayasan itu masih anak-anak paman, anak bibi, semua bukan berdasarkan kualifikasi. Maka yang dilakukan itu bukan buka cabang, tapi yang dilakukan adalah merapikan sistem dan menempatkan SDM yang baik. Kalau ternyata muasasahnya tadi yayasan tadi mengatakan, oh saya nggak bisa, saya
mengeluarkan si Fulan ini, walaupun si Fulan ini berantakan kerjanya, tapi dia itu adik paman saya, adik kakek saya, adik kakek, adik paman saya, adik bibi saya. Maka kalau bagi saya itu siap-siaplah keluar dari lembaga yang seperti itu. Karena lembaga seperti itu tuh biasanya akan makan hati kita. Ya, nggak akan pernah berkembang yang begitu lembaga begitu. Itu tinggal nunggu date-nya aja, kapan dia wafatnya lembaganya begitu. Nah, apalagi kita berorientasi pada banyaknya sekarang lembaga yang semisal dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, kalau keluarganya tadi tidak kompeten, kalau keluarganya tadi kompeten tidak masalah itu. Tapi kalau tidak berkompeten tapi dipertahankan, itu tadi yang saya istilahkan dengan benalu. Oke. Kemudian setelah dari optimal operasional tadi, baru masuk yang namanya growth. Growth itu tadi omsetnya naik, kepercayaan konsumen tinggi karena karena sistemnya sudah ada, karena sistemnya sudah ada dan mereknya juga sudah dikenal orang, SDM-nya sudah berkualitas. Nah, ini namanya tahap puncak. Ya, di tahap puncak ini nanti, ya di tahap puncak ini, maka kemudian disinilah baru boleh ekspansi di tahap ini. Jadi ciri-cirinya apa? Santrinya banyak, SDM-nya bagus, sistemnya bagus. Ya, santrinya bagus, SDM-nya bagus, ya sistemnya bagus. Barulah boleh pengembangan. Pengembangan itu kan berarti kita meng-ATM. Pasti sedikit banyak meng-ATM, Ustaz. Meng-ATM yang sudah ada dikembangkan ke yang baru. Paling cuman beda mungkin kurikulumnya, tenaga pendidiknya, tapi sistemnya kan sama. Jadi kalau sudah bicara misalnya kedai kopi itu kalau mau buka cabang, berarti SDM-nya di sana sudah bagus, sistemnya sudah ada, konsumennya udah banyak, baru buka cabang. Jangan sampai masih sepi, masih satu dua orang datang per hari buka cabang, itu namanya jahiliyah, ya kan? Tutup itu namanya. Itu cari namanya calon-calon coffee shop tutup. Nah begitu. Nah, dan jangan lupa juga dalam masa growth ini pastikan ada sumber dana produktif. Ini kan lagi banyak-banyaknya nih. Nah, seringkali orang ketika banyak uang itu mereka lupa untuk men-saving dana kalau-kalau ada terjadi gejolak global. Misalnya kayak sekarang nih ekonomi lesu karena COVID misalnya. Kan sangat sedikit itu kecuali pola pikir investor. Kalau pola pikir investor itu mereka akan saving. Dan mereka ketika orang pada pada miskin gitu ya, mohon maaf lah, ketika ekonomi lesu, harga di pasar turun, ya harga di pasar saham turun, nah mereka masuk gitu. Saya tidak bilang pasar saham halal ya, dan saya tidak mau bahas itu. Tapi begitu pola pikirnya, gitu Ustaz. Jadi pola pikir itu yang harus juga nanti lembaga pendidikan ketika mereka pada puncak-puncaknya siapkan ekonomi mandirinya gitu. Ekonomi mandiri. Nah, setelah growth itu barulah kemudian nanti masa yang namanya recovery. Recovery itu kalau dia sudah mulai nurun lagi, dia sudah mulai nurun. Nah, maka kemudian harus ada evaluasi, buat lagi inovasinya, buat lagi analisis SWOT-nya, pestelnya gitu. Nah, kalau yang kelima exit itu nggak terlalu ini sih. Ya jarang kalau lembaga pendidikannya bagus, maka tidak mungkin exit. Exit itu artinya tutup. Ya, kalau bahasa di bisnis itu berarti bisnisnya dijual gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kalau lembaga pendidikan nggak sampai di sana. Nah, jadi jawaban saya itu Ustaz, berdasarkan siklus bisnisnya yang mana, pendekatannya yang mana tadi. Nah, itu yang paling paham adalah pemilik lembaga gitu. Tapi kisi-kisinya begitu Ustaz. Allah. Jazakallah Ustaz. Siap. Woi. Oke, ada lagi? Sudah dicukupkan Ustaz sekalian. Ya, eh, sudah banyak kita diskusi tadi ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Ini jadi satu ilmu yang bermanfaat lah bagi kawan-kawan dan eh, yang belum dapat klien ya silahkan. Siap, Pak Kiai. Insya Allah. Ya, sama-sama Pak Kiai. Oke, karena belum ada lagi ya, baik kita cukupkan Ustaz sekalian ya. Nanti akan ada sertifikat bagi yang mendaftar ya, bagi kawan-kawan konsultan yang tidak mendaftar ya, berarti mohon maaf belum dapat sertifikatnya ya, sertifikat kepesertaan paling sertifikat bukan sertifikat, rekaman nanti kita kirimkan dan juga nanti di materinya saya juga akan kirimkan di grup. Ya, jazakumullah khairan atas seluruh perhatiannya.
eh, saya bukan yang merasa yang paling paham ya, tentu banyak keliru, banyak salah, maka saya mohon maaf. Itu di sini banyak gurunda-gurunda para ustadz sekalian yang lebih berpengalaman, yang lebih punya apa namanya lembaganya juga lebih besar dan seterusnya. Mari kita jadikan PKPI sebagai wadah kita belajar, wadah kita sharing, wadah kita berkolaborasi ya. Mudah-mudahan suatu waktu bisa langsung bertatap muka di dunia nyata ya, bukan cuma di sekedar di dunia maya. Itu saja mungkin mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Jazakallah wallahu Ustaz. a'lam bishawab. Biasa, khairan. Allah a'lam bishawab. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi foto wabarakatuh. sebentar Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang bisa on cam biar jadi dokumentasi kawan-kawan di PKPI. Silahkan Ustaz yang bisa on cam ya, silahkan yang tidak bisa on cam. Tidak masalah apa-apa. Oke, udah. Ini sudah semua Ustaz ya. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke, Oh, dua, tiga. sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Biasa sekalian, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Ana tutup ya, izin live ya. Insya Allah ketemu di next event lagi. Terus Ustaz, jazakumullah Ya khairan. Ustaz, Afan, Ustaz.